Akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan kebijakan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang bisa dibilang nggak masuk akal. Karena ya kelihatan banget nih, di sini AS bener-bener kelihatan pengen nunjukin banget bahwa mereka tuh masih menjadi kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Mereka tuh kelihatan banget udah mulai ketar-ketir kalau lihat ekonomi negara lain bisa nyaingin ekonomi AS gitu. Di sini gue akan membahas tentang tarif Trump yang lagi rame belakangan ini. Jadi Donald Trump memberlakukan tarif impor baru dari berbagai negara di dunia ke negara mereka dengan angka-angka yang lebih besar dari sebelumnya gitu. Lu bisa lihat sendiri, kalau dalam ilmu ekonomi, ini tuh biasanya disebut dengan kebijakan protektif. Yang mana tujuan dari kebijakan ini ya sesimpel untuk memperbaiki defisit neraca perdagangan AS dengan beberapa negara. Dan untuk melindungi produk lokal AS dari banyaknya produk luar yang membanjiri pasar Amerika Serikat. Jadi dengan memasang tarif yang lebih tinggi terhadap produk luar, produk lokal AS tuh bisa bersaing dengan produk-produk luar yang biasanya lebih murah. Ya kita semua tahu lah, Donald Trump ini kan merupakan pebisnis kelas kakap Amerika Serikat, jadi wajar aja kebijakannya selalu menomorsatukan negaranya. Dan kadang juga terkesan gak peduli sama pasar internasional gitu. Pokoknya negara gue harus paling untung, negara gue harus paling kaya, kira-kira gitu kali ya yang ada di pikiran Trump. Nah, kebijakan ini tuh mengakibatkan berbagai dampak negatif bagi pasar global nih. Mulai dari bergejolaknya pasar saham internasional, harga bahan baku industri naik, harga bahan pangan naik, atau yang sempat heboh kemarin di negara kita sendiri, rupiah bahkan sempat nyentuh angka 17.000 per dolar. Atau kemungkinan terburuknya, dampak dari kebijakan ini tuh bisa memicu krisis ekonomi di seluruh dunia, dan masih banyak dampak destruktif yang lainnya gitu. Sebelumnya, kita harus tahu dulu nih, hukum ekonomi supply and demand. Yang mana hukum ini ngomongin, ketika ada permintaan, maka akan ada penawaran. Ketika permintaan suatu barang tinggi, maka penawaran barang tersebut juga ikutan tinggi. Hal ini berlaku juga sebaliknya. Ketika permintaan suatu barang rendah, maka penawaran barang tersebut juga rendah. Sampai sini nangkep kan? Simpelnya gini, let's say lo jual barang ke AS dengan harga 100 juta. Nah, dengan dikenai tarif impor 32%, maka pengimpor atau pembeli barang lo ini dikenai biaya tambahan sebesar 32 juta. Atau 32%-nya lah. Duit 32 juta ini masuk ke kantongnya pemerintah AS. Jadi total duit yang dikeluarkan si pembeli ini yang awalnya cuma 100 juta, dengan tarif impor ini angkanya membengkak nih, menjadi 132 juta gitu. Nah, kalau harga belinya naik, otomatis harga jual produk ini juga ikutan naik dong. Dan kalau harga jual produk naik, konsumen bakal mikir 2 kali nih buat beli produk tersebut. Otomatis jumlah konsumen produk ini akan menurun. Produk ini bakal sepi pembeli karena harganya yang makin mahal gitu. Kalau produk ini udah sepi pembeli, ya pebisnis bakal ikutan mengurangi impornya dong. Karena ya ngapain gua impor kalau di sini gak ada yang beli gitu loh. Dan imbasnya ke negara-negara yang dikenai tarif Trump ini, kebijakan ini akan menimbulkan domino effect di perekonomian negara ini nih. Gini, dengan diberlakukannya tarif tersebut, tentunya akan terjadi penurunan nilai ekspor ke Amerika Serikat. Karena ya seperti yang udah gue jelasin barusan, hal ini mengakibatkan perusahaan-perusahaan pengekspor akan kekurangan pemasukan nih. Kalau perusahaan kekurangan pemasukan, bisa jadi perusahaan tersebut mengambil langkah untuk mem-PHK banyak karyawannya. Dan kalau perusahaan banyak mem-PHK karyawannya, otomatis bakal banyak pengangguran yang ada di negara tersebut. Kalau orang udah nganggur, pasti akan mengurangi pengeluaran. Ya intinya kalau lu nganggur, lu bakal berusaha semaksimal mungkin untuk menghemat pengeluaran gitu. Yang tadinya lu mampu beli kopi tiap hari, karena lu nganggur, gak ada pemasukan, akhirnya lu gak beli kopi lagi. Nah, dengan menurunnya daya beli masyarakat ini, otomatis para pelaku bisnis lokal akan banyak yang bangkrut, akan banyak yang sepi. Dan siklus ini tuh bisa muter terus sampai dampak terburuknya akan terjadi krisis ekonomi di negara tersebut. Buat lo yang gak ngikutin perkembangan beritanya, jadi negara-negara yang dikenai tarif Trump ini tuh merespon dengan berbagai kebijakan nih. Kebanyakan dari mereka ingin Trump review kembali kebijakan tarif Trump ini agar tidak merugikan negara-negara terdampak. Tapi, ada satu negara yang berani ngelawan tarif Trump ini nih. Ya, bener banget. China adalah satu-satunya negara yang berani melawan kebijakan Donald Trump. China menantang balik Amerika Serikat dengan ikut menaikkan tarif produk AS. Ya, kalau ngelihat berantemnya negara-negara superpower nih, agak-agak serem juga gitu ya. But anyway, karena udah banyak orang yang bahas terkait dampaknya terhadap pasar global, di sini gue akan fokus membahas dampaknya terhadap China dan Amerika Serikat itu sendiri. Jadi gue akan fokus ke persaingan antara dua kekuatan ekonomi superpower ini nih. Gimana cara China menantang balik Amerika Serikat, kebijakan apa yang diambil China untuk melawan Amerika Serikat, dan apakah China akan kuat sampai akhir melawan Amerika Serikat.
Setelah berbagai keramaian yang ditimbulkan oleh kebijakan ini, akhirnya Donald Trump menunda keberlakuan tarif ini selama 3 bulan ke depan untuk semua negara, kecuali China. Ya, di sini letak seremnya nih. Jadi ini tuh kayak Trump mencoba untuk menyaring respon negara-negara lain, mana negara yang nurut, mana negara yang berani ngelawan Amerika Serikat gitu. Dan terbukti ketika ada satu negara yang melawan, AS langsung to the point pengen ngajakin berantem satu negara tersebut. Jadi 2 April kemarin, AS memberlakukan tarif impor dari China sebesar 54%. Artinya ketika orang Amerika beli barang dari China, dikenai tarif lebih sebesar 54%. Lalu apakah China nurut gitu aja? Oh enggak. China menantang balik dengan ikut memberlakukan tarif impor produk dari AS sebesar 34%. Gila. Di sini kelihatan banget bahwa China tuh nggak mau dipandang sebelah mata gitu. Lo nggak bisa semena-mena sama China yang sekarang, gitulah ya kira-kira. We don't care. China has been here for 5,000 years. Dari sini gua rasa Donald Trump ngerasa tertantang nih. Pertanggal 8 April kemarin, Trump menaikkan tarif produk China menjadi 104%. Right now, China is paying a 104% tariff. Think of it, 104%. Wow. Lalu pertanyaannya, apakah dengan tarif 104% ini China langsung nyerah? Sayangnya, China yang sekarang nggak selemah itu. Pertanggal 9 kemarin, China resmi membalas dengan menaikkan tarif produk AS menjadi 84%. Donald Trump makin kepanasan dong. Dan yang terbaru, tarif Trump untuk produk China dinaikkan menjadi 145%. Dan kalau lu nanya lagi, apakah China nyerah sampai di sini? Jawabannya enggak. China makin berani. China berani menerkam balik Amerika Serikat dengan menaikkan tarif produk AS sebesar 125%. Sampai sini sih, gue udah gak habis pikir ya. Ini tuh kayak perang tarif yang udah gak masuk akal gitu loh. Sebenarnya AS sama China tuh udah berantem dari lama ya. Berantem di sini dalam tanda kutip perang secara dagang gitu loh. Banyak kebijakan-kebijakan Amerika Serikat tuh terkesan ingin menjatuhkan China gitu. Sedangkan China ini nggak mau dianggap remeh. Seakan-akan China juga pengen nunjukin nih bahwa negaranya bisa bersaing dengan negara adidaya Amerika Serikat. Contohnya pada tahun 2019 kemarin, AS mengeluarkan kebijakan yang mengakibatkan China tidak bisa mengakses teknologi buatan AS. Hal ini berakibat pada hampir matinya produksi perusahaan China yaitu Huawei. Huawei hampir tenggelam karena tidak bisa mengakses teknologi seperti Google, Intel maupun Qualcomm. Gua rasa hal ini dilakukan karena AS merasa terancam nih dengan inovasi-inovasi Huawei yang makin hari makin gila. Apalagi produk-produk dari Apple sejauh ini masih menjadi yang terdepan gitu loh. Jadi wajar aja Amerika Serikat ingin melindungi produknya dengan membatasi akses teknologi produk luar khususnya Huawei. Dan di sini China sedikit kewalahan nih. Tapi ya sekali lagi, ini China gitu loh. Mereka makin menggila, mereka makin berinovasi, mereka berusaha ngembangin teknologi-teknologinya untuk melepas ketergantungan dari Amerika Serikat. Kalau lu ngikutin dunia teknologi, lu pasti tahu kalau produk Huawei keluaran terbaru dia udah nggak pakai sistem operasi Android lagi. Huawei berhasil mengembangkan sistem operasinya sendiri yang mereka sebut dengan Harmony OS Next. Huawei juga nggak perlu bergantung pada Intel terkait chipset pada produk mereka. Di smartphone terbarunya, Huawei udah menggunakan chipset buatan China sendiri yang mereka sebut dengan Kirin. So, di sini bisa dilihat bahwa China tuh bener-bener serius buat ngelawan Amerika Serikat gitu. Dan kalau lu nanya ke gua, merek smartphone apa yang bisa mengalahkan dominasi iPhone? Ya, gua akan menjawab Huawei. Karena ya, di tengah blokade-blokade teknologi barat, Huawei ini tuh mampu bangkit dan melesat dengan beragam inovasi-inovasi yang nggak dimiliki oleh negara barat, terkhusus Amerika Serikat itu sendiri. Selanjutnya, di awal tahun kemarin, China merilis teknologi AI terbaru mereka yang bernama DeepSeek. Tentu Amerika Serikat makin kepanasan dong, karena China bisa bikin AI dengan kualitas yang setara dengan ChatGPT OpenAI dengan harga yang lebih murah gitu. Inovasi dari China ini tuh bahkan sampai bikin harga saham perusahaan teknologi di Amerika Serikat banyak yang anjlok. Terus kita flashback lagi nih ke tahun 2011. Pada saat itu, Elon Musk dengan PD-nya ngetawain produk BYD dari China dan mengatakan bahwa teknologi mobil listrik China nggak bisa menyaingi teknologi mobil listrik Tesla-nya. Tell me why you're laughing. You don't see them at all as a competitor. No. Why is that? I mean, they offer a lower price point. I don't think they have a great product. Why is that? I don't think it's particularly attractive. The technology is not very strong. And BYD as a company has pretty severe problems in their home turf in China. Right. So I think their focus is and rightly should be on making sure they don't die in China. Dan coba kita lihat sekarang.
Produk mobil listrik terlaris sekarang ya mobil BYD dari China gitu loh. Jadi China udah bener-bener nggak bisa dianggap remeh lagi gitu. Kemudian untuk melihat betapa seriusnya China dalam melawan dominasi Amerika Serikat, lu bisa lihat kemarin pas Speed datang ke China. Di saat negara-negara lain kalau ketemu Speed paling ya ngenalin makanan, ngenalin budaya, ngenalin keunikan negaranya. Tapi lihat China. China memamerkan berbagai kemajuan teknologinya dengan memanfaatkan banyaknya penonton Speed di YouTube. Mereka berusaha menunjukkan ke dunia bahwa China sekarang tuh udah beda dari China yang dulu. Semua teknologi impian, semuanya tuh udah ada di China gitu. Mulai dari mobil terbang, mobil amfibi yang bisa jalan di air, sampai robot-robot canggih, itu semua udah berhasil dikembangkan oleh China. Dari rangkaian konfrontasi dagang kedua negara ini, bagaimana China berusaha nggak bergantung sama AS, bagaimana kemajuan teknologi China yang sekarang bisa bersaing dengan teknologi AS, dan lain-lain. Ini tuh menunjukkan bahwa di tahun 2025 ini, China udah bener-bener siap nih. China udah bener-bener mampu untuk menerkam balik Amerika Serikat. Sedangkan gua rasa Amerika Serikat masih terjebak dalam pemikiran bahwa negara mereka tuh masih yang terkuat. Negara mereka tuh yang paling unggul. Amerika first gitu loh. Dan dampak dari kebijakan tarif Trump ini juga bisa sangat merugikan AS itu sendiri. Contohnya industri otomotif nih. Industri otomotif ini kan salah satu penyumbang perekonomian terbesar di Amerika Serikat ya. Angkanya bisa sampai triliunan dolar Amerika Serikat per tahunnya. Belum lagi kalau kita ngomongin lapangan kerja dari industri ini. Jelas dong, sangat banyak warga Amerika Serikat yang bekerja di industri otomotif. Nah ternyata AS tuh banyak impor baja dan aluminium untuk membuat mobil-mobil mereka dari berbagai negara nih. Salah satunya China. China memasok baja dan aluminium ke AS sebesar 500.000 ton per tahunnya. Ya walaupun bukan yang terbesar, tapi tetap aja ini akan berpengaruh ke harga bahan baku baja di industri otomotif. Ketika harga bahan bakunya lebih mahal, maka harga jual produknya juga akan menyesuaikan dong. Otomatis harga mobil di Amerika Serikat juga bakal naik. Belum lagi kalau kita ngomongin spare partnya, yang kebanyakan juga impor dari negara lain gitu. Sedangkan di sisi lain, produk-produk mobil China malah nggak banyak tergantung sama bahan-bahan luar. Sehingga China bisa bikin mobil dengan kualitas yang sama dengan harga yang jauh lebih murah. Hal ini jelas berpengaruh terhadap persaingan dagang di industri otomotif itu sendiri. Bahkan kalau kita lihat datanya, jumlah produksi industri otomotif AS tuh nggak ada apa-apanya sama China. Mereka kayak bener-bener udah kalah segalanya sama China di industri ini gitu loh. Dan seperti yang udah gue bilang tadi, China ini udah jauh lebih siap untuk melawan Amerika Serikat nih. Mereka perlahan berhasil mengalihkan ketergantungan yang tadinya bergantung pada AS. Sekarang banyak komoditas atau bahan baku yang mereka beli dari negara lain selain AS. Dan ya, China still China gitu loh. Mereka nggak kehabisan akal kalau masalah perdagangan. Contohnya kayak kedelai nih. Sebelumnya China mengimpor banyak kedelai dari AS. Namun akibat perang dagang antara AS dan China di tahun 1819 kemarin, Amerika Serikat kehilangan salah satu pelanggan kedelai terbesarnya yaitu China. China yang awalnya ngambil produk kedelai dari AS, sekarang beralih nih mengambil produk kedelai dari Argentina dan Brazil. Jelas dong, hal ini sangat merugikan bagi Amerika Serikat itu sendiri. Dan gue yakin China yang sekarang tuh udah cukup kuat ya untuk meladeni tantangan perang ekonomi dari Amerika Serikat. Dan kalau kita lihat sih, ternyata Amerika Serikat tuh udah nggak sedominan itu di mata China gitu loh. Jadi di tengah gencarnya perang dagang antara dua negara besar ini, kita bisa lihat bagaimana perang dagang ini punya efek yang nggak kalah mengerikan dari perang militer. Ya, karena hanya dengan sebuah kebijakan lu bisa ngancurin perekonomian negara lain gitu. Ini kan nggak kalah destruktif. Apalagi dengan beradu inovasi dan teknologi, kita bisa banyak belajar nih. Negara lain tuh udah semaju itu. Dan kita masih sibuk jual beli garam rukyah, jual beli air doa, bisnis makam palsu. Masih banyak yang percaya dukun dan lain-lain. Ya elah. But anyway, dari fenomena ini, menurut lo seberapa jauh negara kita tertinggal dengan negara lain? Dan apakah China akan bisa meladeni AS sampai akhir? Coba tulis pandangan lo di komen.